Kemudian ada lagi, Ustadz, mana lebih utama kita melaksanakan wasiat apa membagi warisan? Harta peninggalan orang mati itu namanya harta tirkah atau tinggalan, itu memang hak ahli waris. Yang mati sudah tidak punya hak kecuali kalau yang mati punya hutang. Kalau punya hutang wajib disaur, kemudian sisanya dibagi. Ini ada kasus begini, orang yang kaya, kemudian anak-anaknya sudah mapan semuanya, lalu wasiat, harta ini tolong diwakafkan. Lah, anak-anaknya itu ya tidak semuanya kompak. Anak yang kedunian juga ingin bagi warisan padahal sudah mapan. Saya katakan ini lebih afdol, lebih utama, karena anak-anaknya sudah mapan, maka wasiat itu laksanakan. Memang melaksanakan wasiat itu kalau lebih sepertiga harta itu tidak boleh. Ini tidak ada sepertiga kok. Dari harta orang tua itu yang diwasiatkan itu ya banyak memang, tapi saya yakin tidak melampaui sepertiga. Kalaupun melampaui sepertiga, ya laksanakan sepertiga total harta peninggalan itu dilaksanakan untuk wasiat, kemudian yang 2/3 dibagi, silakan. Tapi anak soleh pasti lebih mikir nasib orang tuanya, bahwa sedekah ini kalau diwakafkan akan menjadi pahala mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau dibagi warisan ya tergantung digunakan apa nanti. Dan biasanya membagi warisan itu mesti enek tukarane, enek tengkarnya lah. Tengkarnya anak ini loh, ini juga menjadi musibah bagi orang tua. Maka saya pesan pada anak-anak saya, jangan sampai tengkar perkara harta yang saya tinggalkan nanti. Jangan sampai, itu akan membuat penderitaan bagi yang ada di dalam kubur. Jadi ini saya jawab, lebih utama laksanakan wasiat itu jika tidak sampai 1/3. Kalau lebih 1/3 maka baiknya dipotong, dikurangi. Tetapi kalau semua sepakat sudah dilaksanakan semua, bagus itu. Anak yang soleh itu, bahwa mempertimbangkan, memikirkan bagaimana orang tuanya yang sudah dalam kubur yang tidak berdaya ini. Sementara yang di dunia ini kan masih bisa berusaha, masih bisa mencari harta dari sumber yang lain. Ustadz, pimpinan yang banyak utang untuk negara, tapi prakteknya ada yang dibagi-bagi. Kalau belum lunas dia mati, bagaimana? Bagaimana kalau ada pimpinan, ya presiden lah wis, gak usah ngel-ngel ya muni presiden kok jane. Kalau utang untuk negara tapi ternyata prakteknya juga kecer di mana-mana. Tapi ini presiden di Afrika sana, jadi bukan di sini. Jadi bagaimana kalau ada presiden utang untuk kepentingan rakyat, kemudian utang ini juga kecer atau tercecer untuk ya enek sing dibocor, kemudian bahkan sebelum lunas dia mati, bagaimana? Inilah, waspadalah. Siapapun yang menjadi presiden atau wakil presiden atau menteri atau orang yang bertanggung jawab tentang ini, waspadalah, pikir nasib panjenengan sesudah mati. Panjenengan pasti mati kan? Ini risiko terberat dari seorang pemimpin yang punya tanggungan utang gung iso nyaur. Kalau utang itu baik-baik, kemudian untuk kepentingan yang semestinya dan tidak melampaui batas kepantasan, moga-moga Allah memaafkan. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati orang yang punya hutang, orang mati yang masih punya hutang, karena Nabi SAW sadar bahwa doa beliau mustajab, dan saya yakin beliau juga mendapatkan bisikan malaikat untuk tidak mensolati orang seperti itu, karena ini amalnya gantung. Orang yang punya hutang, wafat punya hutang, amal sebanyak apapun gantung, belum diperhitungkan.
Mengapa? Nanti diperhitungkan waktu di mahsyar nanti akan ditukar dengan orang-orang yang diutangi. Hitungannya masih nanti. Sengsara kan? Oleh karena itu moga-moga semua yang menjadi pemimpin berhati-hati dalam hal ini, dan panjenengan ini semuanya begitu lahir punya hutang 20 juta ya, sekitar 20 juta ya penduduk ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian dan kehadiran penjenengan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.